Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, aplikasi Statistika dalam BK kelas R4G, izin mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Winda Alawiyah dengan 3 digit NPM terakhir 569. Perkenalkan, nama saya Wiwin Kurniasi, 3 digit NPM belakang 582. Perkenalkan, nama saya Vanessa Leandra dengan digit NPM belakang 562. Perkenalkan, nama saya Maila Rifdadiba dengan 3 digit NPM belakang 580. Baik, di sini saya akan memaparkan deskripsi data dari data yang kami pilih, yaitu data dari Provinsi Jawa Barat, khususnya pada jenjang SMP, yang kami cari dari BPS Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, hasil dari keseluruhan variabel IPM Provinsi Jawa Barat adalah 74,92. Dan diperoleh juga variabel proporsinya, yaitu jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru. Hasil dari keseluruhan jumlah siswa yaitu 1860,764 dan hasil dari keseluruhan jumlah guru adalah 97.139 dengan rincian dari Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur sampai dengan Kabupaten ke-20 yaitu Kota Banjar. Ini merupakan grafik dari IPM perempuan tahun 2024. Di sini terlihat bahwa variabel proporsi mempengaruhi tingginya IPM atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024. Kami menetapkan variabel X atau peubah bebas, yaitu jumlah guru atau variabel proporsi, dan variabel Y-nya atau peubah type bebas, yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini kami peroleh berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Sobri dan juga Muhammad pada tahun 2019 pada analisis pengaruh jumlah tenaga kerja pendidik terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara dalam jurnal Masatuf Al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Nah, dari hasil jurnal tersebut diketahui bahwa variabel X atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, dalam hal ini adalah variabel proporsi jumlah siswa dan jumlah guru, mempengaruhi tingginya Indeks Pembangunan Manusia, khususnya Indeks Pembangunan Perempuan di Sumatera Barat. Dalam hal ini disimpulkan juga bahwa banyaknya tenaga pendidik dalam lingkup pendidikan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Nah, selain itu, tenaga pendidik juga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara, dibuktikan dengan adanya peningkatan tenaga kerja pendidik yang ada dalam suatu wilayah akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini peran guru juga sebagai pengajar dan juga menjadi faktor pendorong dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Ini menjelaskan tentang poin B, uji asumsi kenormalan. Kelompok kami, kelompok 1, mengambil uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama, kita harus mencari XI-nya dulu. Nah, XI-nya ini kita ambil dari si rasio yang sudah disusun dari terkecil sampai terbesar. Jadi hasilnya 14,11, 14,42, 15,65 sampai dengan 24,01.
Lalu setelah mencari XI, kita mencari FI. Nah, FI-nya ini kenapa hanya 1? Karena tidak ada pengulangan dari data XI. Jadi, FI-nya, frekuensinya hanya 1 saja. Lalu ada XI, FI. Nah, ini adalah hasil dari perkalian XI dan FI. 14,11 dikali 1 hasilnya 14,11. Diteruskan sampai ke bawah. Lalu cara mencari ZI adalah kita harus mengerjakan dulu rata-rata tersebut. Nah, rata-ratanya ini hasil dari XI tadi, si rasio 14,11, 14,42 sampai 24,10. Lalu dibagi 27. Nah, ini rumusnya teman-teman. 27 ini hasil dari banyaknya data yang kita peroleh. Lalu hasil penjumlahan dari si rasio tersebut adalah 500,42 dibagi datanya 27, hasilnya sama dengan 18,53. Lalu dilanjut dan mencari ragam. Nah, ragam ini rumusnya seperti ini. Nah, hasil dari 14,11 ini dari rasio tadi langsung dikurang 18,53 hasil dari rata-rata tersebut. Jadi 14,11 dikurang 18,53 pangkat 2. Pangkat 2 ini dari rumus. Lalu dijumlah 14,42 dikurang 18,53 di pangkat 2 sampai 24,01 dikurang 18,53 pangkat 2. Hasilnya 137,25. Nah, kenapa ini jadi 26? Karena 27 dikurang 1. Ini dari rumus. Hasilnya 5,27. Lalu kita lanjut ke simpangan baku. Nah, simpangan baku ini rumusnya seperti ini. Kenapa kita masukin 5,27? Karena ini hasil dari ragam. Jadi, hasil dari akar 5,27 adalah 2,29. Nah, kalau sudah dihitung rata-rata, ragam, dan simpangan baku, baru kita bisa lanjut ke ZI. Nah, cara menghitung ZI adalah data XI dikurang data rata-rata, lalu dibagi simpangan baku. Jadi 14,11 dikurang 18,53 dibagi 2,29. Hasilnya adalah min 1,92. Seterusnya sampai data ke 27, 24,01 dikurang 18,53 dibagi 2,29 hasilnya 2,39. Lalu setelah kita mencari ZI, kita beralih ke FX. Nah, cara menghitung FX ini tergantung ke ZI. Jadi, si ZI ini kan min 1,92. Nah, kita harus mempersiapkan tabel distribusi normal standar. Kita tadi lihat dulu ya, ini 1,92. Kita cari di satunya itu di pinggir. Nah, di sini ini 1, lalu 9,2. Nah, ini 1,9 ditarik ke 2 yang atas. Jadi tarik ini. Bentar, laptopnya nge-lag. Baik, sekarang kita cari FX-nya yang pertama di distribusi normal standar. Tadi kan FX-nya itu 1,92. Kita cari di 192. Nah, kita ambil di 1,9 dan ditarik ke garis atas 2 sini. Caranya ditarik seperti ini. 9 sini. Terus ditarik lagi ke atas.
seperti itu sampai data ke 27. Lalu kalau kita sudah garis, kita lihat di data yang ujung sini. Nah, 0,472. Jadi dari 192 itu terdapat di titik 0,4726. Sama halnya dengan data dari kedua sampai 27 itu tergantung dari ZI dan dicari di tabel Z yang kenormalan tadi. Nah, lalu cara mencari SX adalah kenapa dia hasilnya 0,03? Karena dia hasil dari frekuensi dibagi 27. Karena frekuensinya sama-sama 1, jadi dibagi 27 hasilnya 0,3. Semuanya jadi 0,3. Nah, lalu setelah mencari SX, kita mencari FX min SX. Jadi hasil dari 0,4726 dikurang 0,3 hasilnya 0,4324. Semuanya dikurang dari yang data kedua sampai 27 dikurang dan hasilnya ditaruh di FX dan SX. Baik, di sini saya akan melanjutkan penghitungan selanjutnya, yaitu mencari nilai dihitung. Dihitung mempunyai rumus, yaitu dihitung sama dengan max FX dikurang SX. Dihitung itu max-nya itu pertama menjabarkan datanya dari yang terbesar sampai terkecil, lalu yang terbesar itu 0,416 itu dihitungnya, atau bisa disebut max. Lanjut ke D-tabel. D-tabel itu D alpha, N. Kita alpanya itu 0,5 dan N-nya itu 27 karena datanya berjumlah 27. D-tabel tersebut sama dengan 0,245 yang ada pada terdapat uji tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria ujinya karena dihitung itu lebih besar dibanding di tabel. Dihitung itu 0,4616 lebih besar dibanding 0,254. Maka keputusannya itu adalah tidak menerima H0. Kesimpulannya dapat disimpulkan yaitu bahwa data tidak menyebar mengikuti sebaran normal pada A atau taraf uji 0,5 atau 5%. Dilanjut dengan korelasi antar peubah X dan Y. Ini X-nya dari rasio dan Y-nya itu dari IPM. Nah, X-nya itu kan 4,11 dan Y-nya itu 66,88. Dan di kolom ketiga ada X pangkat 2 yang mana 14,11 ini dikali 14,11. Ini hasilnya 199,09. Dan lanjut ada Y pangkat 2 yang mana 66,88 ini dipangkatkan 2 dengan hasil 4,473,93. Dan di sini ada kolom XY yang mana perkalian dari 14,11 dikali 66,88 sampai data seterusnya. Dan ini hasil dari penjumlahan X dan ini hasil dari penjumlahan Y. Dan ini data-data total semuanya dari nilai X pangkat 2. Yang ini 35,145,47 data keseluruhan atau hasil keseluruhan dari XY atau bisa X kali Y. Dan yang terakhir ini 134,306,22 hasil keseluruhan penjumlahan dari Y pangkat 2.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil diskusi kami. Di sini ada perhitungan mengenai koefisien korelasi Pearson. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan koefisien korelasi Pearson? Jadi di sini ada rumusnya ya teman-teman. Di yang ada warna-warninya ini rumusnya. Terus di sini perhitungannya. Nah, kita masuki dari si tabel atasnya, tabel si antara peubah X dan Y. Nah, hasil perhitungan di tabel koefisien antar peubah X dan Y itu kita masuki ke dalam rumus mencari korelasi Pearson. Nah, ini kan rumusnya. Nah, kenapa kita bisa dapat 35,145 di 47 karena kita ambil dari hasil total tabel atau kolom XY. Selanjutnya di sini tuh kita dikurangi 500,42 karena dari X atau rasio dikali 1,1.896,11 dari hasil Y dari jumlah rasionya. Nah, terus dibagi sama 27 banyaknya data. Terus dibagi sama akar 9,414,25 dikurangi 500,42 pangkat 2 dibagi 7 dari rumus yang di sini. Terus dikali sama akar pangkat 134,306,22 itu dari kolom akhir, kolom Y bar pangkat 2 atau Y pangkat 2. Nah, terus kita dapat hasilnya nih. Hasilnya itu setelah dihitung 2,83 dibagi 4,324,39. Hasilnya itu 0,00006. Nah, jadi kesimpulannya nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,0006. Berarti bahwa antara jumlah tenaga pendidik atau guru dan indeks pembangunan manusia terdapat hubungan linear positif, dan jika jumlah tenaga pendidik atau guru ditambah atau dikurangi, maka indeks pembangunan manusia akan ikut naik atau turun. Oke, selanjutnya ada pembuatan model linear. Nah, gimana sih cara kita menghitung atau mencari pembuatan model linear ini? Yang pertama itu ada koefisien regresi. Nah, jadi tuh kita hitung dulu X bar sama Y barnya. Nah, X barnya itu kita punya rumus ini ya teman-teman, dilihat ada sigma I 27 sama dengan 1 XI dibagi 27. Nah, X-nya itu tuh dari data awal, dari data yang belum kita apa-apain, dari data murni yang ada di awalan yang tadi Winda sudah jelaskan. Sebentar ya teman-teman. Dari data ini IPM perempuan 2024. Nah, kalau Y-nya dari data rasio teman-teman dari pembagian jumlah siswa SMP dengan jumlah guru SMP. Nah, tadi di koefisien regresi cara menemukan X itu kita harus menggunakan rumus ini kan teman-teman. Nah, kita masukin deh 69,47 ditambah 65,45 sampai ke data 27. Lalu dibagi 27 mendapatkan hasil 1,896,12 dibagi 27. Yang mendapatkan hasil 70,22. Itu untuk hasil dari X bar. Nah, untuk mendapatkan hasil dari Y bar yaitu ada sigma I 27 sama dengan 1 YI dibagi 27. Nah, dimasukin deh data yang tadi dari si rasio jumlah siswa dengan jumlah guru, yaitu 23,03 ditambah 19,61 sampai ke data 27, yaitu 14,42. Setelah sudah di-include-kan semua, lalu dibagi dengan 27, yang dimana hasilnya itu 500,78 dibagi 27 mendapatkan hasil 18,53. Lalu setelah kita sudah menghitung X bar dan Y bar, itu kita membuat tabel. Nah, tabelnya itu tuh berisi kolom pertama itu ada XI dikurangi X bar, kolom kedua YI dikurangi Y bar, kolom selanjutnya XI dikurangi X bar,
dikurangi YI dikurangi Y bar. Terus kolom yang terakhir itu ada X dikurangi X bar pangkat 2. Nah, ini cara kita mendapatkan X bar itu, kita itu dengan data 69 tadi, 69,47 itu dikurangi sama hasil 70,22 tadi. Hasilnya mendapatkan 0,75 minus 0,75. Lalu selanjutnya itu kita hitung sampai data ke 27 sampai min 1,01. Lalu setelah itu kolom kedua atau tabel kedua mengenai YI dikurangi Y bar. YI dikurangi Y bar itu cara mendapatkannya dari si YI yang tadi data 23. Sebentar ya teman-teman. Nah, tabel YI kurang Y bar itu tuh kita dapat dari 23 si data rasio 23,03 dikurangi 18,54 dari hasil si perhitungan Y bar tadi. Nah, pada data pertama yang 23,03 dikurangi 18,54 terdapatlah hasil 4,5. Awalnya 4,49 karena itu kita buletin jadi 4,5. Terus tabel selanjutnya, sebelum beralih ke tabel selanjutnya, kita hitung sampai data ke 27 dengan cara yang sama. Terus kolom selanjutnya ada XI kurang X bar, terus dikurang YI dikurang Y bar. Nah, ini cara mendapatkan nya itu tadi yang si si hasil XI dikurang X bar itu min 0,75 dikali 4,5 hasilnya itu min 3,38. Jadi si kolom ini dikali sama kolom ini. Nah, hasilnya akan ada di kolom yang ini. Terus kita hitung sampai data ke 27 dengan cara yang sama. Terus di kolom terakhir itu ada X min X bar pangkat 2. Jadi si X min X bar itu tuh dapat dari si tabel yang ini nih, min 0,75 dikali min 0,75 hasilnya 0,56. Kita hitung sampai data ke 27 dengan cara yang sama. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, cara kita mendapatkan si model linearnya, kita cuma menggunakan kolom si XI kurang X bar dikurang YI dikurang Y bar sama tabel X dikurang X bar pangkat 2. Nah, kita totalin nih si tabel dari min 38 sampai data 4,15 yang akan mendapatkan hasil 28,85. Nah, selanjutnya kita hitung juga, kita totalin dari awal sampai akhir di kolom X kurang X bar pangkat 2, yaitu 0,56 sampai data ke 27, yaitu 1,02, yang dimana kita akan mendapatkan hasil dari totalan 685,34. Setelah kita sudah mentotalkan antara tabel ketiga dan keempat, itu kita hitung koefisien regresinya, yang dimana di sini ada rumusnya ya teman-teman. B sama dengan sigma XI dikurang X bar, YI dikurang Y bar, dibagi sigma XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, tadi kan kita di kolom yang ketiga itu mendapatkan hasil 28,85. Terus kita bagi sama tabel keempat, yaitu 685,34. Nah, mendapatkan hasil 0,0420. Setelah kita menghitung koefisien regresi, kita hitung yaitu intercept atau B bar, yang dimana di sini ya teman-teman rumusnya alfa sama dengan Y bar dikurang B X bar sama dengan 1853 dikurang 0,04
20 dikali 70,22 hasilnya itu 15,58. Kalau teman-teman bingung, 18,53 itu dapat dari perhitungan kita yang sebelumnya. Kita kan sudah menghitung Y-bar, nah hasilnya segini. Berarti kita masukin ke dalam rumus intercept-nya. Terus 0,0420 dapat dari koefisien regresi atau B yang tadi kita hitung, dikali 70,22 itu dari perhitungan X-bar. Nah, mendapatkan hasil 15,58. Jadi kesimpulannya IPM perempuan 2024 dan rasio jumlah siswa dan guru memiliki hubungan yang positif. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan terkait uji F atau uji kehomogenaan. Yang pertama ada tabel rasio atau variabel proporsi. Di sini di paling atas ada data pada kolom kiri, lalu pada kolom kedua ada X min X bar atau X dikurang rata-rata, dan kolom ketiga ada kolom X min X bar kuadrat atau rasio dikurang rata-rata lalu dikuadratkan. Setelah dihitung semuanya, dimulai dari kolom X min X bar, yaitu data atau rasio pada yang data pertama sampai 27 dikurangi oleh rata-rata yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu 500,42. Setelah itu, untuk mengisi tabel kolom ketiga, caranya adalah dengan dipangkatkan. Jadi, hasil yang dari kolom kedua ini yaitu min 486,31 dikuadratkan, maka diperoleh hasil 236.497,41, lalu diisi seterusnya sampai ke kolom 27. Selanjutnya, begitu pula pada uji Y atau variabel tak bebas, dihitung juga dengan perhitungan yang sama, yaitu data Y rata-rata, itu rata-ratanya ada dari hasil perolehan sebelumnya, lalu setelah dikurangi rata-rata dari datanya dan ini oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan uji T. Uji T itu terdapat 4 kolom. Yang pertama ada X1, X2, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat. Yang pertama itu ada nilai X1 terdapat data 14,11. Lalu ada data X2 dengan 66,88 dan X1 kuadrat dengan data 199,09, X2 kuadrat dengan 4,473,93. Nah, bagaimana sih cara dapat nilai X1 kuadrat ini dari data yang pertama? Yaitu dengan 14,11 ini dikali 14,11. Ini hasilnya 199,09. Dan gimana sih cara dapat hasil dari data pertama dari X2 kuadrat
yaitu dengan dikalikannya 66,88 dikali 66,88. Nah, dari masing-masing kolom ini mempunyai jumlah keseluruhan. Dari kolom yang pertama yaitu X1, jumlah keseluruhannya itu 500,42 dan si X2 ini mempunyai jumlah keseluruhan 1896,11 dan si X1 kuadrat terdapat jumlah keseluruhan 9414,25 dan X2 kuadrat dengan jumlah 134.306,22. Lalu terdapat uji tadi itu mempunyai yang tak berpasangan, yaitu X1-nya kita tulis si total keseluruhan X1. Nah, tadi kan udah dijelasin dari gimana cara dapat X1, X2, X1 kuadrat, sampai X2 kuadrat. Nah, kalau uji tak berpasangan ini, X1-nya itu ditulis dari keseluruhan jumlah X1. Nah, X2 itu juga dari jumlah keseluruhan X2 dan X1 kuadrat sama dengan dari jumlah keseluruhan X1 kuadrat. Selanjutnya juga nih X2 kuadrat dari si jumlah keseluruhan X2 kuadrat. Nah, T-nya itu sama dengan 3,71. Nah, dari T sama dengan 3,71 ini mempunyai caranya tersendiri, yaitu ini rumusnya. Nah, ini dimasukin 542 dari hasil X1 keseluruhannya, 542. Dibagi 27, yaitu jumlah data, hasilnya segini 18,53. X2-nya juga nih, ini rumusnya 1896,11 itu hasil keseluruhan yang tadi dari X2 dibagi 27, yaitu jumlah data, sama dengan 0,07. Lanjut di X1 kuadrat, dan ini rumusnya ini 914 itu dari X1 kuadrat, benar, X1 kuadrat dikurang sama hasil tadi X1 keseluruhannya dibagi 27. Ini masih lanjut di 9414,25 dikurang hasil dari kuadrat ini, lalu dibagi 27. Lanjut ini masih ke bawah lagi, turun 9414,25 dikurang hasil ini di 250,420,17 dibagi 27, ini hasilnya. Ini dikurangi ini, hasilnya ini. Lanjut di X2 kuadrat. Ini hasil dari keseluruhan X2 kuadrat dikurang sama X2 per 27, yaitu jumlah data. Ini turun. Ini hasil dari 1896,11 pangkat 2. Ini hasilnya per 27 dibagi 27, yaitu jumlah data. Ini masih turun ke sini. Ini hasil dari 3,595 per 27 atau dibagi 27. Ini hasilnya. Dikuranglah ini sama ini hasilnya 134.306,087. Nah, ini rumus inti dari gimana caranya hasil ini 3,71. Nah, ini rumus intinya 18,53 dikurang 0,07 ini masih ini ikutin rumusnya, ini dijabarin dari X1 X2 ini nih, lalu ini sampai dari hasil yang tadi 2. Nah, lanjut sampai terakhir nih ngikutin rumus yang ini turun, semuanya turun ke sini sampai ke hasilnya 3,71, yaitu teh hitung yang ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga teman-teman semua paham atas penjelasan yang telah kami berikan. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.